Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 25 November tahun 2025. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 2 ayat 31 sampai 45. Pada waktu itu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilau luar biasa, berdiri tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, kepada Tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Ke dalam tangan Tuanku telah diserahkannya semua manusia, dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu. Maka Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi, yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat,
kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan tuanku lihat, besi bercampur tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu, sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan.
akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keteguhan iman dan kewaspadaan. Kisah Injil hari ini menampilkan Yesus yang menubuatkan runtuhnya bait Allah di Yerusalem. Kisah ini juga bisa menjadi peringatan pada kita hari ini bahwa apa yang kita kagumi dan bangga-banggakan, juga apa yang mempesona kita, bisa saja akan tampak hancur berantakan. Contohnya kekaguman kita akan bangunan-bangunan gereja yang kokoh, kor dan paduan suara yang memesona saat tampil dalam perayaan liturgi, khotbah-khotbah yang memukau, penjelasan-penjelasan soal iman dan kitab suci yang spektakuler. Semua hal-hal itu tidaklah abadi sifatnya. Akan ada masa di mana kita bisa kehilangan bangunan gereja yang kokoh. Akan ada masa di mana kita kesulitan mencari anggota paduan suara yang indah. Akan ada masa di mana kelompok lain menyerang dan membuli ajaran-ajaran iman kita, dan kita pun tidak seolah tak mampu membungkam mereka. Akan ada masa di mana semua hal yang kita selama ini banggakan tampak diinjak-injak oleh pihak lain. Karena itu, kisah Injil ini menyiratkan pada kita semua kewaspadaan akan iman yang hanya diletakkan di atas fondasi-fondasi semu seperti itu. Selain mengagumi, kita perlu terus memperdalam relasi. Karena kebenaran iman tidak bisa diukur dari ketahanan hal-hal fisik seperti di atas. Kebenaran iman Kristiani terbentuk atas dasar relasi dekat dengan Kristus. Saudara-saudariku terkasih, terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti itu, Yesus menegaskan, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan." Sebab argumentasi para penyesat selalu akan mengantar kita melihat hal-hal fisik sebagai ukuran dari yang ilahi. Misalnya, kalau gereja roboh, berarti Yesus tidak sungguh berkuasa. Kalau tak kunjung sembuh, berarti Allahnya orang Kristen itu tidak maha kuasa. Kalau kalah dalam debat agama, itu tanda ajaran iman Katolik itu payah dan salah. Ukuran-ukuran dari para penyesat selalu akan menggiring korbannya melihat iman dalam tataran dangkal seperti itu. Maka dari itu, baiklah kita selalu mengerti bahwa beriman itu berarti kita bertumbuh hari demi hari dalam relasi yang semakin dalam dengan Yesus Kristus. Hal-hal fisik dalam beriman diperlukan untuk menunjang kedalaman relasi. Tentu saja, sambil menyadari
bahwa iman tidak diukur dari aspek-aspek fisik yang terlihat spektakuler. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.